Halo Sobat Bio, pernahkah kalian melihat orang seperti ini? Jika pernah, apakah penyakit tersebut? Nah, ternyata penyakit tersebut merupakan kelainan atau penyakit sistem saraf, yaitu stroke. Lalu, apa penyebabnya? Mari kita kenali dulu apa itu stroke. Jadi, stroke merupakan gangguan otak yang terjadi akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Normalnya, otak dapat pasokan oksigen dan nutrisi dari darah. Apabila terjadi penyumbatan pembuluh darah di otak, maka otak akan kekurangan oksigen dan jaringan otak akan mati. Atau, kalau tekanan darah terlalu tinggi menyebabkan pembuluh darah pecah. Kedua hal inilah yang menyebabkan stroke. Lalu, bagaimana gejala dan tanda-tandanya? Biar gampang menghafal, ini singkatannya. Segera ke RS. Senyum yang awalnya manis menjadi tidak simetris atau mencong. Gerak separuh tubuh tiba-tiba melemah. Bicara yang semula lancar menjadi terbata-bata atau pilu. Kebas atau kesemutan separuh tubuh. Rabun atau pandangan kabur tiba-tiba. Sakit kepala hebat. Cepat pergi ke rumah sakit, jangan ditunda-tunda. Karena setiap 1 detik sangat berharga untuk kesehatan saraf otak. Ingat stroke, ingat segera ke RS. Kemudian bagaimana cara pengobatannya? Penanganan atau pengobatan stroke tergantung pada kondisi penderita secara menyeluruh. Dokter dapat memberikan obat-obatan atau melakukan operasi. Sedangkan untuk memulihkan kondisi, penderita akan dianjurkan menjalani fisioterapi dan terapi psikologis apabila diperlukan. Yang kedua, meningitis. Apa itu meningitis? Meningen adalah selaput otak. Sedangkan tis dalam bahasa medis adalah inflasi atau peradangan. Sehingga meningitis adalah radang selaput otak. Jadi, meningitis adalah infeksi pada selaput yang menutupi otak dan sumsum tulang belakang. Apa penyebab meningitis? Penyebab meningitis yaitu dari virus atau bakteri. Lalu, bagaimana gejala dan tanda-tandanya? Tanda dan gejala meningitis yaitu yang pertama, demam dan menggigil terutama pada bayi baru lahir dan anak-anak. Kedua, mual dan muntah. Ketiga, sensitif terhadap cahaya silau atau fotofobia. Yang keempat, sakit kepala parah. Yang kelima, leher kaku atau kaku duduk. Yang keenam, sering pingsan. Yang ketujuh, kebingungan dan sulit konsentrasi. Dan yang terakhir, bintik-bintik merah di kulit atau ruam. Kemudian, bagaimana cara pengobatannya? Pengobatan meningitis dengan cara terapi definitif terlebih dahulu seperti pemeriksaan fisik dan pemeriksaan diagnosis. Pemeriksaan diagnosis yang pertama yaitu lakukan tes laboratorium untuk mengetahui penyebab meningitis. Apakah bakteri, virus, atau parasit yang menyebabkan kondisi ini? Selain sampel darah, dilakukan juga tes urin untuk memeriksa infeksi saluran kemih. Yang kedua yaitu pemeriksaan fungsi lumbal. Pemeriksaan fungsi lumbal adalah pengambilan cairan dari dasar tulang belakang untuk mencari bakteri, jamur, atau parasit yang menyebabkan meningitis. Yang ketiga, pemeriksaan X-ray dada. Pemeriksaan X-ray dada yaitu untuk mengetahui tanda-tanda adanya infeksi. Lalu yang keempat, biopsi. Biopsi adalah pengambilan sampel jaringan ruam kulit yang muncul. Setelah tes pemeriksaan fisik dan diagnosis dilakukan, barulah terapi definitif atau penanganan medis diberikan sesuai hasil diagnosis yang didapatkan. Karena terapi diberikan tergantung pada penyebab meningitis itu sendiri, apakah bakteri atau virus. Apabila penyebabnya bakteri, maka pemberian terapi antibiotik seperti cefotaxime, penicillin, cefivim diberikan sesuai dosis. Apabila meningitis yang disebabkan oleh virus, maka penanganan lebih bersifat ringan karena pasien hanya memerlukan terapi suportif dan tidak memerlukan terapi spesifik tertentu.